Ini satu kisah yang terekam dalam Al-Quran tentang salah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa, bernama Bal'am bin Bawra yang doanya sangat mustajab. Dalam silsilah kisah min Al-Quran Al-Karim, kisah Bal'am bin Bawra alladzi sabbahallahu subhanahu wa ta'ala bil kalb, karya Abdurrahim Mardini, disebutkan Bal'am bin Bawra adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa doa-doanya yang dapat terkabul. Ia hidup pada zaman Nabi Musa dan merupakan di antara orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa, maka Bal'am bin Bawra dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyimpang lainnya. Bal'am bin Bawra oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa kota Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke kota Madian, seizin atau tanpa seizin penguasa kota Madian. Sesampai di hadapan penguasa Madian, ada hal berbeda pada diri Bal'am bin Bawra. Ia tampak terkesima oleh pesona kota Madian dan keindahan istananya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Bawra. Oleh karena itu, penguasa Madian menawarkan isi Madian akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Bal'am bin Bawra, dari harta, wanita, hingga tahta. Bal'am mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa. Setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan kota Madian, Bal'am bin Bawra diminta oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa dan orang-orangnya yang hendak masuk ke kota Madian. Menurut sang penguasa, Nabi Musa masuk ke kota Madian bertujuan memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan kota Madian, serta menghancurkan kotanya. Sebagai pemilik doa-doa yang sangat mustajab, maka dengan tanpa berpikir panjang, Bal'am bin Bawra mengiyakan perintah sang penguasa. Malam hari saat penduduk kota Madian tenggelam dalam lelap, Bal'am bin Bawra bangun dan mengadah kepada Tuhannya. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya pergi dan masuk ke kota Madian. Bal'am bin Bawra sangat yakin akan terkabulnya permintaannya kali ini. Sesaat setelah ia kembali dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa kota Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertaubat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari, kini dirinya sudah tidak lagi laku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah insaf, namun Bal'am bin Bawra semakin bertingkah. Ia kumpulkan penduduk kota Madian dan berkhutbah, "Wahai penduduk kota Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat lagi dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambut dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini." Pernyataan Bal'am bin Bawra tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang terdekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus, gemar berfoya-foya, dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Bal'am bin Bawra, penduduk kota Madian memoles kota mereka sedemikian rupawan. Harta dan perhiasan mereka tata seapik dan semenakjubkan mungkin. Wanita-wanita renum, seksi dan cantik jelita disiapkan menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Karuan saja, sesampainya Nabi Musa dan orang-orangnya di kota Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpahan kota Madian. Mereka terlena dengan desir dan lembut suara-suara wanita yang memanggil dan merayu.
pengikut Nabi Musa pun bergelimpangan, jatuh ke dalam pelukan wanita-wanita cantik dan kenikmatan kota Madian. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Bawro sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap angin lalu. Penduduk Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk kota Madian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kepada mereka penyakit taun. Akibat penyakit ini, penduduk Madian berguguran dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa. Atas perbuatannya ini, Bal'am bin Bawro dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia laknat. Ia disebut seperti anjing yang menggonggong, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 174 hingga 177. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun ia memilih menentang dan menolak hidayahnya, bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Bawro akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madian. Inilah ulama ulama pemburu dunia, yang menjadikan ilmu dan posisinya sebagai alat tawar mencapai ambisi duniawi. Allah Ta'ala menggambarkan ulama seperti ini bagaikan seekor anjing yang lidahnya senantiasa menjulur. Baik dihalau atau dibiarkan, lidahnya tetap menjulur. Itulah gambaran saking ganasnya terhadap syahwat dunia. Ilmu agamanya pun dipakai untuk menjilat penguasa agar memperoleh dunia. Bahkan dia mengubah hukum agama, mengoloknya, dan menjual beli fatwa. Tentunya tipologi Bal'am bukan hanya di zaman Bani Israel dulu. Dia ada di setiap masa dan tempat. Tugas kita bukanlah menunjuk-nunjuk siapa Bal'am di zaman ini. Biarlah itu menjadi evaluasi bagi masing-masing ulama. Tugas kita adalah membina diri, mewaspadai jiwa, dan menekan nafsu dunia agar tidak menambah Bal'am-Bal'am baru di abad ini. Wallahu a'lam bishawab.